Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 31 Maret 2021 saya akan lanjutkan pembahasan mengenai penunggang kuda pada Wahyu pasal yang ke-6. Saat ini akan saya sampaikan mengenai penunggang kuda hitam. Ketika kuda hitam ini meluncur dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6, kemudian timbul satu bencana yang besar, saudaraku, yaitu bencana kelaparan yang melanda seluruh muka bumi. Saudaraku, sebaiknya saudara menyimak mengenai kuda dan penunggangnya, mulai dari penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, kemudian penunggang kuda hitam ini, supaya saudara menjadi jelas bahwa itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sejak di dalam kitab Wahyu pasal 1 pun sebetulnya itu sudah dimunculkan oleh Tuhan. Bahkan nanti perannya di dalam kitab Wahyu ini akan sangat dominan dan menjadi kunci untuk membuka semua rahasia di dalam kitab Wahyu. Saudara, karena kitab Wahyu pasal 1 sampai dengan 19 terutama itu tak lepas dari kiprahnya tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, atau 7 hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan menjadi tangan kanannya, menjadi pelaksananya untuk pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, mari kita akan baca sekarang penunggang kuda hitam. Ini Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Saudaraku, timbangan di sini dalam bahasa aslinya disebut zugos, saudaraku. Itu semacam neraca atau bisa juga itu merupakan kuk, saudaraku. Jadi untuk kalau di di lembu itu kuk yang dipasang itu artinya merupakan satu tempat untuk menyeimbangkan, saudaraku. Jadi kuk, saudaraku, ini memegang satu kuk, saudaraku, zugos atau neraca, saudaraku. Kemudian ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudaraku, jadi ketika nanti kuda hitam ini meluncur bersama dengan penunggangnya, saudaraku, nanti akan terjadi bala kelaparan yang melanda seluruh muka bumi, di mana digambarkan secupak gandum sedinar. Secupak itu kira-kira ukurannya 1,5 kilogram ya, saudaraku. Sedinar itu upah kerja pada saat itu, satu orang itu 1 dinar, saudaraku. Jadi ini suasana betul-betul krisis ekonomi yang begitu luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian meluncurnya kuda hitam dan penunggangnya ini adalah, saudaraku, perintah dari suara dari makhluk yang ketiga di bait suci. Kalau saudara melihat di Wahyu pasal yang ke-6 tadi, saudaraku. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Jadi meluncurnya penunggang kuda hitam ini atas perintah dari makhluk yang ketiga di dalam di depan tahta Allah. Ini menggambarkan penampilan Tuhan Yesus Kristus di dalam penampilannya yang ketiga, yaitu sebagai anak manusia. Yang ditampilkan kalau di dalam 4 Injil adalah Injil Lukas, saudaraku. Jadi ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Ini yang memerintahkan meluncurnya penunggang kuda hitam. Jadi yang memerintah meluncurnya penunggang kuda hitam ini adalah makhluk yang ketiga di bait suci Allah, Wahyu pasal 4 ayat 7. Dan itu merupakan penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia. Ini kalau dulu kita kenal, saudaraku, sebelumnya ini merupakan penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia yang ditampilkan melalui Injil Lukas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jadi saudaraku, meluncurnya kuda hitam dan penunggangnya ini adalah perintah Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai anak manusia atau muka manusia. Wahyu pasal 4 ayat 7. Saudara, kemudian tugas dari meluncurnya kuda hitam dan penunggangnya ini tugasnya adalah menghukum bumi dengan tulah kelaparan. Saudaraku, ini adalah tulah yang ketiga dari 21 tulah akhir zaman, saudaraku, dan tulah yang ketiga dari 7 meterai. Saudaraku, yaitu ketika meterai yang ketiga dibuka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tegaskan kembali bahwa penunggang-penunggang kuda itu adalah hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan yang disuruh oleh Tuhan untuk menjelajah seluruh bumi, saudaraku, untuk memberikan petunjuk kepada jemaat-jemaat di akhir zaman mengenai arah kekristenan akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara, kita akan melihat ini susunan dari penunggang kuda hitam atau hamba Tuhan yang menjadi pelaksana dari dibukanya meterai yang ketiga sehingga meluncur kuda hitam dan penunggangnya. Ini saudaraku, ini susunan dalam 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat 16. Tokoh ini, penunggang kuda hitam ini, saudaraku, ini merupakan salah satu bintang atau hamba Tuhan. Saudaraku, orang yang menunjukkan banyak orang kepada jalan kebenaran. Hamba Tuhan yang memberikan petunjuk kepada banyak orang kepada jalan kebenaran. Berposisi seperti bintang Bethlehem yang menghentar orang Majus kepada arah kelahiran Tuhan Yesus. Demikian pula bintang-bintang di akhir zaman. Saudaraku, jadi penunggang kuda hitam ini merupakan salah satu bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat 16, kemudian ayat 20. Dinubuatkan dalam Daniel pasal 12 ayat 3. Bintang yang berada di tangan kanan Imam Besar Agung, artinya pelaksana keputusan Tuhan, orang kepercayaan Tuhan. Tangan kanan itu orang kepercayaan artinya, saudaraku. Kemudian ini juga merupakan penunjuk arah kekristenan akhir zaman. Kalau dulu bintang Bethlehem itu membawa orang Majus kepada Bethlehem, tempat Tuhan Yesus lahir. Tetapi tokoh-tokoh akhir zaman, baik penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, penunggang kuda hitam, saudaraku, bahkan nanti mendatang saya terangkan, nanti tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut 7 bintang itu, saudaraku. Kalau dulu bintang Bethlehem, sekarang 7 bintang, itu akan membawa jemaat-jemaat akhir zaman kepada Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, saudaraku. Saat harpazo memberikan petunjuk kepada jemaat-jemaat Tuhan bagaimana mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 12 ayat 5 harpazo. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 6 yang diungsikan, saudaraku. Kemudian juga tentang orang-orang yang tertinggal pada saat masa antikris nanti terjadi. Itu semua yang akan memberi arahan, bimbingan, petunjuk adalah hamba-hamba Tuhan tersebut yang disebut sebagai 7 bintang. Dan penunggang kuda hitam ini merupakan salah satunya. Saudaraku, kemudian ini di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, ini penunggang kuda hitam ini adalah hamba Tuhan yang dituju oleh surat Rasul Yohanes, yaitu surat kepada jemaat di Philadelphia. Saudaraku, jemaat Philadelphia ini dari antara 7 jemaat adalah jemaat yang paling bagus. Bahkan Tuhan tidak menegur satu apapun, tetapi disuruh mempertahankan imannya. Mempertahankan imannya sampai Tuhan datang. Ini jemaat Philadelphia, begitu luar biasanya jemaat Philadelphia ini, saudaraku. Dan yang menjadi gembala dari tipe jemaat ini adalah, saudaraku, si penunggang kuda hitam. Saudaraku, hamba Tuhan, saudaraku, atau guru, saudaraku, si penunggang kuda hitam, saudaraku. Ini merupakan hamba Tuhan yang dituju oleh surat Rasul Yohanes kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Saudaraku, ini memiliki keahlian membangun benda bait suci,
pada bagian pintu tirai. Saudaraku, jadi jemaat Philadelphia itu, saudaraku, karena dia disuruh oleh Tuhan untuk bersabar memegang apa yang sudah ada, saudaraku, ini artinya jemaat Philadelphia ini harus memiliki kekuatan untuk sabar, merobek, menahan hawa nafsu, saudaraku, merobek tirai daging. Saudaraku, jadi malaikat sidang jemaat di Philadelphia atau penunggang kuda hitam ini memiliki keahlian membangun benda bait suci pada bagian pintu tirai. Jadi hamba Tuhan ini akan memiliki karakter kuat sekali dalam doa dan puasa. Tentunya doa puasa yang tepat sesuai Alkitab. Bukan doa puasa yang bersifat show, saudaraku, tapi doa puasa yang betul-betul bersifat berteladankan Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi si penunggang kuda hitam atau, saudaraku, malaikat sidang jemaat di Philadelphia ini sangat kuat di dalam perobekan tirai daging, di dalam doa dan puasa. Dalam badan manusia, saudaraku, ini tirai Maha Kudus ini, saudaraku, ini pintu tirai Maha Kudus ini terkena pada sekat rongga dada atau diafragma. Saudaraku, jadi kalau orang itu sedang bersabar karena menantikan sesuatu atau bersabar menghadapi sesuatu, kadang dada ini terasa sesak ya, saudaraku. Menantikan janji Tuhan itu dada terasa sesak, saudaraku. Nah, saudaraku, untuk penyakit-penyakit yang menimbulkan kesesakan-kesesakan di dada terasa sesak, saudaraku, dan lain sebagainya, saudaraku, ini ahlinya, saudaraku, spesialisnya ini adalah si penunggang kuda hitam atau malaikat jemaat sidang dari jemaat di Philadelphia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini memiliki keahlian, spesifikasi mengatasi penyakit-penyakit yang menyesakkan dada. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang terbagus dan tidak ada teguran dari Tuhan, dan disuruh Tuhan untuk mempertahankan dan memegang imannya yang sudah ada. Ini ditulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai 11. Sudah bisa baca di sana, saudaraku. Jadi jemaat Philadelphia ini tidak ditegur, tapi disuruh untuk tetap tegar, tetap sabar. Dan untuk sabar ini berat, saudaraku. Di dada ini kadang panas, saudaraku, untuk menunggu sesuatu yang dijanjikan Tuhan kok belum datang, saudaraku. Berbagai macam godaan itu silih berganti, saudaraku, dan ini berat, menyesakkan dada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian, saudaraku, malaikat sidang jemaat di Philadelphia ini, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 6, tokoh inilah yang disebut sebagai penunggang kuda hitam yang diberi tugas oleh Tuhan untuk mencurahkan bala kelaparan. Saudaraku, ini tulah yang ketiga dari 21 tulah akhir zaman. Bala kelaparan untuk seluruh penjuru bumi, karena manusia memupuk hawa nafsu daging dan tidak mau merobek hawa nafsu daging. Karena perobekan hawa nafsu daging ini, jemaat Philadelphia ini ahlinya, saudaraku, karena pemimpinnya, gembala, juga ahli di dalam perobekan tirai daging, saudaraku. Kemudian, saudaraku, untuk dunia yang tidak pernah merobek tirai daging, bahkan memupuk keinginan-keinginan daging, saudaraku, nanti akan dilindas oleh malapetaka yang disebut bala kelaparan di akhir zaman, atau tulah yang ketiga dari 21 tulah di akhir zaman. Saudaraku, jadi tulah kelaparan ini terjadi karena manusia memupuk hawa nafsu daging dan menolak keadilan Tuhan. Wahyu pasal 6 ayat 5, bahwa penunggang kuda hitam ini membawa, saudaraku, dacin atau timbangan atau kuk, bisa diartikan kuk juga, saudaraku. Jadi, saudaraku, nanti tokoh penunggang kuda hitam ini dia juga membawa timbangan, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Dia sangat mengerti akan asas keadilan Tuhan. Saudaraku, dia sangat paham akan asas keadilan Tuhan. Saudaraku,
karena dia membawa timbangan, saudaraku. Ini nanti kaitannya, saudaraku, dengan ketika manusia yang menolak keadilan Tuhan, sedikit-sedikit protes dengan keadilan Tuhan, saudaraku, akhirnya tidak percaya kepada Tuhan, lebih percaya kepada pengadilan manusia. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang memupuk hawa nafsu daging, kemudian tidak percaya dengan asas keadilan Tuhan, maka saudaraku, orang-orang yang sedemikian nanti akan dilanda masa kelaparan yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya ini penunggang kuda hitam itu selanjutnya adalah pelaksana dari penghukuman sangkakala yang ke-6. Ini dalam kitab Wahyu pasal yang ke-9 ya saudaraku. Kalau dalam Wahyu pasal 6 ini merupakan pelaksana dari penghukuman kelaparan di muka bumi. Tetapi nanti di Wahyu pasal 9, tokoh ini pula, saudaraku, yang merupakan pelaksana penghukuman sangkakala yang ke-6. Ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21. Nanti ketika penghukuman sangkakala 6 ini terjadi, maka muncul 200 juta tentara yang terjun dalam satu perang yang dahsyat. Yang itu saya yakin adalah perang dunia yang keempat. Kenapa perang dunia yang keempat, saudaraku? Iya, saudaraku, karena nanti memakan sepertiga penduduk bumi korbannya. Kemudian perang dunia ketiganya mana, saudaraku? Ini setelah nanti penunggang kuda hitam, ini nanti akan meluncur penunggang kuda kelabu, saudaraku, saat meterai keempat dibuka, saudaraku. Itulah nanti perang dunia ketiganya, saudaraku. Kemudian perang dunia keempat, nanti ini yang menjadi pelaksananya ini adalah penunggang kuda hitam ini. Jadi saudara perhatikan baik-baik ya, saudaraku. Jadi penunggang kuda hitam yang melepaskan bala kelaparan di muka bumi, atau saudaraku, malapetaka tulah ketiga di bumi, ini juga merupakan pelaksana penghukuman sangkakala yang ke-6. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21, nanti muncul 200 juta pasukan yang akan turun dalam medan perang, yaitu perang dunia yang keempat, dan akan memakan korban sepertiga penduduk bumi. Ini kejadiannya adalah sesaat sebelum Harpazo, saudaraku. Sesaat sebelum pengungsian juga, saudaraku. Jadi, saudaraku, perang dunia keempat itu akan terjadi sesaat sebelum Harpazo, sesaat sebelum pengungsian juga, saudaraku. Harpazo itu Wahyu pasal 12 ayat 5, kemudian pengungsian itu Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, ini satu ketika, satu waktu yang sama, tetapi perlakuannya beda. Oleh karena kadar iman jemaat berbeda. Yang Harpazo itu yang mencapai ruang Maha Kudus, yang diungsikan itu yang mencapai tataran ruang kudus, itu nanti diungsikan. Saudaraku, yang kanak-kanak sementara nanti akan tertinggal dan diinjak-injak oleh antikris di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya ketika pelaksanaan hukuman cawan murka Allah, maka saudaraku, penunggang kuda hitam ini dia juga adalah pelaksana hukuman cawan yang ke-6. Saudaraku, Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Saudaraku, nanti ketika cawan murka Allah itu diturunkan, saudaraku, ini sudah Harpazo. Kalau cawan itu semua sudah Harpazo, saudaraku. Jadi melakukannya ini nanti dalam tubuh salut kemuliaan, saudaraku. Jadi setelah Harpazo, nanti tokoh-tokoh ini masih melakukan karya, saudaraku. Bahkan nanti akan mengiring kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara. Jadi saudaraku, selanjutnya ini adalah pelaksana hukuman cawan yang ke-6. Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Menumpahkan cawan di sungai Efrat dan sungai Efrat menjadi kering. Ini persiapan perang Harmagedon. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi penunggang kuda hitam ini merupakan juga pengemban amanat pelaksana penghukuman cawan murka Allah yang ke-6. Ini sudah Harpazo, saudaraku. Jadi nanti dilakukan dalam tubuh kebangkitan. Karena nanti orang yang Harpazo ini, saudaraku, di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ini nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang di Wahyu pasal 19, ini akan bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku,
Ini nanti rahasianya begitu luar biasa dan ajaib. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya ulangi lagi, penunggang kuda hitam ini adalah pelaksana dari hukuman cawan yang ke-6. Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16, saudaraku. Ini menumpahkan cawan di sungai Efrat, dan sungai Efrat menjadi kering. Kemudian raja-raja berkumpul, pasukan-pasukan berkumpul di sana untuk persiapan perang Harmagedon. Saudaraku, itu nanti yang mencurahkan adalah si penunggang kuda hitam ini. Kemudian, saudaraku, asalnya dari mana? Ini penting, saudaraku. Asal tokoh si penunggang kuda hitam ini, saudaraku, atau malaikat sidang jemaat Philadelphia, atau guru yang ke-6. Saudaraku, tokoh si penunggang kuda hitam ini adalah hamba Tuhan. Saudaraku, hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan yang berasal dari Cina. Saudaraku, dalam bahasa Alkitab disebut dari Sinim. Saudaraku, jadi nanti dari Cina yang sekarang merupakan asal dari wabah virus COVID, ya saudaraku, dari sana nanti akan muncul hamba Tuhan ini. Saudaraku, satu hamba Tuhan, satu bintang ini akan muncul dari daratan Cina. Saudaraku, luar biasa. Saya juga, saudaraku, ini begitu luar biasa rencana Tuhan ini, saudaraku, karena ternyata China yang seperti itu nanti justru, saudaraku, di sana terpilih satu orang hamba Tuhan yang akan disebut di dalam Alkitab sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Bahkan nanti, saudaraku, jemaat yang dilayaninya nanti akan berkarakter Philadelphia, jemaat yang nyaris sempurna, yang pandai di dalam merobek tirai daging. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesaya pasal 49 ayat 11 sampai 13 saya akan bacakan. Ini karena munculnya bintang-bintang, hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang atau 7 guru ini, nubuatannya dalam Yesaya pasal 49 ini, saudaraku. Yesaya 49 ayat 11 sampai 13. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh. Saudaraku, ada dari utara. Utaranya saat nubuat ini dilaksanakan adalah ini sekitar Eropa. Ini satu dari Eropa. Kemudian dari barat. Saudaraku, ini dari Amerika. Saudaraku, kemudian dan dari tanah Sinim. Sinim ini China, saudaraku. Jadi hamba Tuhan, si penunggang kuda hitam ini nanti munculnya dari Cina. Dari sana ada satu hamba Tuhan pilihan yang akan disebut sebagai salah satu dari ke-7 bintang yang ada di dalam genggaman tangan kanan Imam Besar Agung. Dan nanti tugasnya juga dahsyat, saudaraku, meluncurkan meterai yang ketiga yang berwujud kelaparan. Kemudian meluncurkan, meniup sangkakala yang ke-6 yang nanti wujudnya adalah perang dunia yang ke-4, saudaraku. Kemudian, saudaraku, ketika cawan murka Allah diturunkan, nanti dia juga pelaksana cawan murka Allah yang ke-6, yaitu persiapan perang Harmagedon. Saudaraku, sungai Efrat nanti menjadi kering ketika cawan ditumpahkan oleh hamba Tuhan ini, saudaraku, melalui ucapan nubuatannya nanti, saudaraku, membuat sungai Efrat ini menjadi kering. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan. Jadi ini hamba Tuhan yang dari Sinim. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Ini, saudaraku, hamba Tuhan dari China, saudaraku, hamba Tuhan yang menjadi terang di tengah bangsa-bangsa. Perikopnya seperti itu, saudaraku, di Yesaya pasal 49 ayat 12 sampai 22 ini kompletnya, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saya lanjutkan ayat yang ke-13. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Amin, saudaraku. Jadi melalui munculnya tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut 7 bintang tadi, di mana
Yang kuda putih sudah saya terangkan itu dari Indonesia, yang kuda merah sudah saya terangkan itu dari Eropa. Kemudian yang kuda hitam, saudaraku, penunggangnya ini berasal dari Sinim, dari China, saudaraku. Ini ketika Tuhan menghibur umatnya, saudaraku, menyayangi umatnya, mengembalikan Israel kembali, menjangkau di dalam kasih Tuhan, masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Jadi, saudaraku, kuda dan penunggangnya ini bukan antikris, kemudian bukan kuasa kegelapan. Ini adalah justru tokoh-tokoh akhir zaman yang sejak kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat 16, ayat yang ke-20, kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, ini sudah dituliskan oleh Tuhan. Sudah diilhamkan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes, sudah diberitahukan kepada Rasul Yohanes dan ditulis di dalam kitab Wahyu. Dia adalah 7 bintang, dia adalah 7 malaikat sidang, dia adalah pelaksana dari penghukuman 7 meterai, dia adalah pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala, dia adalah pelaksana penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudara, kemudian penting saya beritahu ini, saudaraku, siapa yang bisa terhindar dari bahaya tulah ketiga, yaitu bencana kelaparan yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Nanti ini satu krisis berat yang melanda seluruh bumi. Ini siapa yang bisa terhindar dari bencana ini? Dari bencana, saudaraku, yang ditimbulkan akibat meluncurnya penunggang kuda hitam. Saudaraku, akibat meluncurnya kuda hitam dan penunggangnya. Saudaraku, yang bisa selamat dari bahaya, saudaraku, meluncurnya kuda hitam dan penunggangnya yang menimbulkan bahaya kelaparan, krisis besar-besaran di muka bumi. Ini adalah orang-orang yang berhasil merobek tirai daging. Saudaraku, merobek tirai daging ini juga adalah merupakan sarana untuk menyingkap ruang Maha Kudus. Saudaraku, jadi pintu tirai, saudaraku, pintu tirai di dalam tabernakel itu, saudaraku, ada namanya pintu tirai Maha Kudus, saudaraku. Nah, Jemaat Philadelphia itu punya keahlian melalui gembalanya, melalui si penunggang kuda hitam ini untuk merobek tirai daging. Artinya dia pandai dalam doa dan puasa. Jemaat-jemaat yang pandai dalam doa dan puasa merobek tirai daging nanti akan terhindar dari bahaya kelaparan di akhir zaman ini, dari tulah yang ketiga di akhir zaman ini. Saudaraku, jadi adalah orang-orang yang berhasil merobek tirai daging. Saudara, merobek tirai itu artinya apa, atau saudaraku? Mungkin saudara bertanya, kalau doa puasa, mungkin sembahyang, saudaraku, dan lain sebagainya, mungkin saudara sudah kenal. Tapi kalau merobek tirai daging, itu apa, saudaraku? Ini adalah, saudaraku, apa-apa, segala sesuatu yang seharusnya pantas, layak, dan tidak berdosa kita nikmati, saudaraku, tetapi kita korbankan untuk kepentingan Tuhan dan sesama. Ini merobek tirai. Kita sendiri, saudaraku, berhak, layak, tidak berdosa menikmati hal tersebut, tetapi itu kita korbankan untuk Tuhan dan untuk sesama. Sekali lagi, saudaraku, jadi merobek tirai ini adalah apa-apa yang seharusnya pantas dan layak dan tidak berdosa kalau kita kerjakan, kita nikmati tidak berdosa, tetapi hal yang itu kita korbankan untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama. Inilah, saudaraku, bentuk dari perobekan tirai daging, saudaraku, yaitu ketika kita bisa memberikan apa-apa yang sebetulnya kita itu layak, kita tidak berdosa, kita berhak menikmati, saudaraku, tetapi hal-hal yang itu kita berikan kepada Tuhan dan sesama. Inilah bentuk perobekan tirai daging. Puasa di dalam kitab Nabi Yesaya disebutkan seperti itu, puasa yang benar, yang nanti mampu menggerakkan kekuatan Tuhan, yang nanti mampu menyingkap tirai Maha Kudus, mampu merobek, membuka tirai Maha Kudus. Itu adalah, saudaraku, puasa yang sedemikian. Saudaraku, kalau di dalam satu kisah, ini seperti kisahnya janda Sarfat, ya saudaraku. Jadi janda Sarfat ini teladan orang yang pintar merobek tirai daging, saudaraku. Janda Sarfat ini orang yang sederhana, tetapi dia jalan pikirannya sebetulnya cerdas.
Perhatikan baik-baik. Janda Sarfat ini punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Saudaraku, bila dimakan sehari, maka besok sudah nggak ada makanan lagi, kemudian mati, lapar dan mati, saudaraku. Kemudian alternatif yang kedua yang dipikirkan janda Sarfat pada saat itu, ini adalah mati daging sekarang, tetapi saudaraku, diberikan saudaraku tepung dan minyak tadi kepada Tuhan melalui pelayanan Elia. Saudaraku, ini alternatif yang kedua itu mati daging sekarang, tetapi saudaraku, tepung dan minyaknya tadi diberikan kepada Elia. Saudaraku, ini bentuk perobekan tirai daging dari janda Sarfat. Ini jalan pikiran cerdas loh saudaraku. Saya pun akan melakukan seperti itu. Kalau ada dua pilihan, saya hanya punya tinggal segenggam tepung untuk dimakan sekarang, kemudian besok sudah entah, saudaraku, sudah entah bagaimana mau makan, saudaraku, saya pasti akan lakukan seperti apa yang dilakukan janda Sarfat ini, saudaraku. Lebih baik saya berikan Tuhan. Ini jalan pikiran cerdasnya janda Sarfat, saudaraku. Alternatif kedua itu mati daging. Janda Sarfat mati daging dulu, saudaraku. Memberikan apa yang sebetulnya pantas dan hak untuk dinikmatinya, diberikan kepada Tuhan melalui Elia. Janda Sarfat membikinkan Elia, saudaraku, roti yang terbaik. Saudaraku, luar biasa ini jalan pikiran Tuhan. Nah, ini teladan dari orang yang bisa merobek tirai itu seperti itu contohnya. Yaitu apa yang sebenarnya hak untuk dikerjakannya, apa yang sebetulnya baik, tidak berdosa bila dinikmati, tetapi itu dikorbankan untuk Tuhan atau untuk sesama. Saudaraku, ini sulit sekali. Dan yang melakukan, yang bisa ini janda Sarfat. Kemudian janda Sarfat akhirnya terhindar dari bahaya kelaparan yang menimpa Israel selama 3,5 tahun akibat nubuatannya Elia. Saudaraku, jadi Elia nyetop hujan 3,5 tahun itu, kemudian terjadi kelaparan. Saudaraku, janda Sarfat terpelihara dari kelaparan besar itu. Demikian pula di akhir zaman, orang nanti yang akan terhindar dari bahaya meluncurnya kuda hitam dan penunggangnya yang nanti menimbulkan bala kelaparan, itu orang yang memiliki hati seperti janda Sarfat, bisa merobek tirai daging. Seperti halnya tokoh si penunggang kuda hitam ini juga pandai di dalam perobekan tirai daging, di dalam doa dan puasa yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi janda Sarfat ini merupakan satu teladan orang yang bisa merobek tirai daging. Merobek tirai daging itu apa? Sekali lagi, sesuatu yang pantas, saudaraku, sesuatu yang layak, tidak berdosa untuk dinikmati, tetapi diberikan kepada Tuhan atau kepada sesama. Ini merobek tirai, saudaraku. Jadi itu kita sendiri butuh loh, saudaraku. Janda Sarfat butuh makan itu, tetapi saudaraku diberikan kepada Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi janda Sarfat ini jalan pikirannya cerdas, meskipun orang menilai itu konyol, tapi ini jalan pikiran cerdas, saudaraku. Makan sekarang, tapi besok mati, atau sekarang mati daging, tetapi itu diberikan, saudaraku, tepung itu diberikan kepada Tuhan melalui Elia. Saudaraku, ini jalan pikiran yang cerdas. Jalan pikiran yang cerdas di mana janda Sarfat memahami keadilan Tuhan. Oleh karena itu, penunggang kuda hitam tadi dia membawa timbangan, yaitu orang-orang yang memahami jalan pikiran keadilan Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu begitu adil, saudaraku. Bagi orang-orang yang bisa merobek tirai daging, nanti akan terpelihara dari bencana yang timbul akibat meluncurnya kuda hitam dan penunggangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Raja-Raja 17 ayat 12-14 ini contoh orang yang bisa merobek tirai daging. Ini tentang janda Sarfat tadi, saudaraku. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku
sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami mati. Ini pilihan pertama. Janda Sarfat mengolah sedikit tepung dan minyak tadi, kemudian dimakan bersama anaknya, tapi lusa sudah nggak tahu, mati mungkin saudaraku, karena memang sudah nggak ada bayangan ke depan saudaraku, mau dapat berkat dari mana, nggak ada bayangan. Ini pikiran yang kedua. Kemudian pikiran yang pertama, saudara. Kemudian pikiran yang kedua ini ditawarkan oleh Elia, saudaraku. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin, saudaraku. Jadi orang yang bisa merobek tirai daging seperti janda Sarfat ini merobek tirai daging. Apa yang seharusnya pantas dinikmati, apa yang seharusnya hak untuk dinikmati, tidak berdosa untuk dinikmati, tetapi itu diberikan kepada Tuhan. Saudara, ini perobekan tirai daging loh saudaraku. Berat betul saudaraku. Kalau yang tidak memahami dacin saudaraku, tidak memahami neraca Tuhan, tidak memahami keadilan Tuhan, tidak akan berbuat seperti janda Sarfat. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi penunggang kuda hitam tadi, dia membawa timbangan dacin saudaraku. Kemudian saudaraku, yang kedua, ini orang yang bisa merobek tirai daging. Ini tertulis dalam Yesaya pasal 58 ayat 6-10. Ini puasa yang benar, di mana penunggang kuda hitam ini merupakan ahli dari puasa yang benar. Dia pakar dari doa puasa yang benar. Saudaraku, Yesaya pasal 58 ayat 6-10. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Ini puasa, membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kemudian, dan melepaskan tali-taliku. Saudaraku, penunggang kuda hitam tadi membawa kuk loh saudaraku. Kemudian, saudara, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Saudara ingat, penunggang kuda hitam tadi membawa dacin atau kuk, saudaraku. Kalau di dalam bahasa aslinya, saudaraku, kuk yang dibawa itu disebut sugos atau neraca, atau itu bisa juga berarti kuk, saudaraku. Tetapi saudaraku, Yesaya pasal yang ke-58 ini, berpuasa yang dikehendaki Tuhan ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Bukan hanya menahan lapar, saudaraku, menahan haus itu sangat mudah kalau itu, saudaraku. Yang susah itu justru ini, membuka belenggu-belenggu kelaliman. Jangan lalim, jangan berbuat semena-mena kepada orang yang tidak bersalah. Kemudian, dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Saudara tahu tadi penunggang kuda hitam tadi membawa kuk, saudara, membawa timbangan neraca. Dia membawa sugos atau kuk atau timbangan. Ini harus dipatahkan, saudaraku. Orang-orang yang akan selamat, saudaraku, dari bencana kelaparan ini, orang yang hidupnya itu tidak hitung, bahasa Jawanya gitu, saudaraku. Hitung itu begitu perhitungan gitu loh, saudaraku. Berkorban di mesbah Tuhan dihitung, saudaraku. Menolong orang dihitung. Perhitungan banget gitu, saudaraku. Saudaraku, kuk seperti ini, saudaraku, timbangan neraca seperti ini harus dipatahkan, saudaraku. Supaya nanti tidak diberikan beban yang sama kepada orang yang memberikan kuk yang berat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 7 saya akan bacakan. Supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8, pada waktu itu
terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saudara, kebenaran, saudaraku, terangmu merekah seperti fajar, lukamu pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saudaraku, ini penunggang kuda hitam itu juga luar biasa, saudaraku. Dia memiliki keahlian seperti ini, saudaraku. Kebenaran menjadi barisan depanmu, penunggang kuda putih, saudaraku. Kemudian kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Nanti sebentar lagi ada kuda kelabu akan menghukum bumi dengan perang dunia yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 9 dari Yesaya pasal 58, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Apabila engkau berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Saudaraku, oleh karena itu nanti penunggang kuda hitam itu membawa kuk, saudaraku, membawa neraca. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudaraku, ketika seseorang itu, saudaraku, bisa menyerahkan apa yang dia inginkan sendiri kepada orang lain, ini bentuk puasa yang dalam. Saudaraku, kalau cuma nggak makan, nggak minum, tapi tetap pelit, itu belum puasa malahan, saudaraku. Itu cuma seperti diet saja, saudaraku. Tapi puasa yang sesungguhnya seperti itu. Seperti janda Sarfat, ketika bisa memberikan haknya itu kepada Tuhan, juga kepada sesama. Kepada Elia waktu itu, saudaraku. Kalau Yesaya pasal 58 ayat 6-10 ini, ketika seseorang itu bisa memberikan apa yang dia inginkan sendiri itu kepada orang lain, saudaraku, dan memberikan kepuasan kepada orang-orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ini puasa yang benar, saudaraku. Jadi belum tentu orang yang nggak makan, nggak minum itu puasanya benar, saudaraku. Kadang nggak makan, nggak minum tetap pelit, saudaraku. Nggak makan, nggak minum tapi tetap berdosa, tetap membenci, tetap memarah dan lain sebagainya. Saudaraku, ini belum puasa yang seperti dikehendaki oleh Yesaya 58 ini, belum merobek tirai daging. Itu merupakan satu puasa saja, saudaraku. Tapi merobek tirai daging ini seperti Yesaya pasal 58 ayat 6-10. Ini, saudaraku, ketika kita memberikan apa yang sepantasnya layak kita nikmati, tidak berdosa kita nikmati, tapi itu kita berikan untuk jalan Tuhan. Seperti Elia juga, saudaraku, yang, saudaraku, janda Sarfat, saudaraku, yang diberikan hati, saudaraku, mengerti neraca Tuhan, mengerti keadilan Tuhan, saudaraku, maka dia kemudian melakukan sesuatu yang luar biasa dan terjadilah mujizat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang bisa merobek tirai daging ini dalam bahasa kitab Wahyu, ini, saudaraku, Wahyu pasal 6 ayat 5, ini penunggang kuda hitam itu makanya dia membawa kuk, saudaraku, dia membawa zugos atau timbangan, saudaraku. Wahyu pasal 6 ayat 5, saudaraku. Dan orang-orang yang bisa mematahkan kuk itu nanti, saudaraku, dialah mereka yang akan bisa mengatasi, saudaraku, bala kelaparan yang diciptakan oleh Tuhan melalui utusannya, yaitu meluncurnya kuda hitam dan penunggangnya. Dia membawa kuk, artinya perhitungan-perhitungan. Timbangan itu perhitungan-perhitungan, saudaraku. Orang yang hidupnya itu perhitungan banget, saudaraku, hitung, pelit, saudaraku, itu nanti akan terlindas saat meluncurnya penghukuman meterai yang ketiga ini, saudaraku. Jadi orang yang bisa merobek tirai daging nanti yang akan bisa mengatasi, yang akan bisa terbebas dari bencana kelaparan besar di akhir zaman yang muncul akibat meluncurnya kuda hitam dan penunggangnya. Saudaraku, percaya dengan keadilan Tuhan,
seperti janda Sarfat, saudaraku. Jadi keadilan Tuhan itu digambarkan juga dengan timbangan tadi, saudaraku. Keadilan Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Jadi kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada saudara. Intinya saya beritahu pada saudara bahwa penunggang kuda hitam ini adalah dalam susunan 7 bintang. Ini merupakan gembala dari sidang jemaat di Philadelphia. Kemudian saudaraku, dia juga adalah bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat 16, saudaraku. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ini, saudaraku, ayat yang ke-5 dan ke-6, dia adalah penunggang kuda hitam. Dia berasal dari Sinim. Alkitab memberikan satu petunjuk begitu, saudaraku, dan saya juga mengerti akan hal ini, saudaraku. Jadi pewahyuan itu harus sinkron dengan firman Tuhan, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Jadilah orang-orang yang bisa merobek tirai daging. Saudara, itu berat, tetapi kalau sudah bisa lakukan, saudara akan selalu terhindar ketika masa-masa sulit. Krisis ekonomi terjadi di muka bumi ini, kelaparan terjadi di muka bumi, itu nanti akan dihindari, akan bisa dihindari oleh orang-orang yang bisa merobek tirai daging. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya, amin.